warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 1 Mei 2020, di tengah keadaan yang memaksa harus tetap di rumah karena COVID-19, saya melakukan dokumentasi kegiatan istri saat membuat si hijau di dapur. Monggo diikuti. Ini adalah adonan untuk serikaya. Serikaya itu makanan mana ya Bu ya? Makanan tepatnya itu sejenis kue ya, iya ya, puding apa ya, pencuci mulut ya, jenis-jenis pencuci mulut ya, rasanya manis, bentuknya nanti gel setelah matang. Dan ini adonannya, ini bahan bikinnya itu dari daun pandan yang di blender, kemudian daun suci, pandan untuk mengambil aromanya, suci untuk warna hijaunya, dicampur telur, kemudian gula, dan terakhir santan. Saya nggak tahu persisnya berapa masing-masing bahan itu, tapi itulah bahan intinya. Ini tadi diambil, kemudian akan dikukus. Kita lihat pengukusannya. Nah, ini adalah cara menuangkan adonan ke dalam cupnya. Cupnya bentuk bulat dari aluminium foil. Ketika mengukus ini tidak langsung full penuh ke bibir cupnya, tapi hanya kemungkinan 3/4 dulu bagian ya, nunggu ini membentuk gel kuat. Setelah kuat nanti kita lapisi dengan adonan berikutnya. Nah, ini diteruskan menggenapi seluruh cup untuk diisi. Ini manis banget. Saya pribadi ini apa ya, kalau makan ini cenderung cepat rasanya enak karena nggak biasa, mungkin saya orang Jawa, sedangkan ini adalah makanan orang Palembang. Satu cup ini harganya ketika matang dulu, seingat saya itu dijual dengan harga 5.000. Sekarang bulan Ramadan di musim corona pula ini naik menjadi 6.500. Cupnya saja ini harganya berapa, Bu? Cupnya aja ini yang jelas lebih dari Rp500 per biji. Dan menunggu matang dari tadi proses menuang sampai nanti ke tuangan yang kedua atau tuangan berikutnya, setelah ini mengeras itu butuh waktu sekitar 20 menit, 20 menitan lah. Kita tunggu aja nanti per prosesnya. Sekarang kita tutup. Nah, kita tunggu sambil sesekali tetap harus dibuka, karena ketika kita lalai tidak membuka, maka yang terjadi adalah adonan itu akan meledak, pecah, dan itu tidak bagus. Nah, ini sebelahnya udah jadi nih, tadi udah dituang lapisan kedua, ini udah matang, tinggal diangkat. Melakukan pekerjaan ini harus benar-benar sabar, telaten, terencana, karena semua material yang di sini itu panas, dan ini uapnya gede banget, uapnya panas sekali, jadi harus hati-hati. Memang harus sangat hati-hati. Indah ya, indah banget ini. Biru kontras, birunya ini ditambah esen warna biru nggak? Kok saya ngomong warna biru ya, warna hijau ini, warna hijau. Ini tambahin. Oh, ini warna asli ternyata. Ini warna asli dari daun suci. Daun suci di blender, kemudian diperas, disaring, kemudian dicampurkan. Sementara nunggu panci yang satu ini siap dibuka kembali untuk dilapisi ke adonan berikutnya, ini kita menaruh kembali cupnya di panci yang kedua. Jadi prosesnya berulang. Setelah diisi semua, nanti kita isi adonannya 3/4 adonan, tunggu sampai adonan itu menjadi kekel atau keras, bersifat gel, kemudian nanti ditutup lagi dengan adonan yang kedua. Nah, ini udah mulai lagi.
sambil ini nuang, saya mau nanya-nanya nih sama yang memang udah pakarnya. Istri saya ini udah pakar sekali, udah berkali-kali, udah ribuan cup kali dia bikin. Dan anehnya saya tidak terlalu menyukai ini makanan seperti ini. Gulanya berapa Bu kalau untuk satu resep? Gulanya 450 gram. 450 gram gula pasir, kemudian telurnya, Telur 1 kilo. telur 1 kilo, kemudian terus Santan 1 liter dari 2 kelapa. santan 1 liter dari hasil perasan 2 kelapa, terus Daun pandan, daun suci. daun pandan, daun pandan, daun suci berapa? 150 gram dari dua itu ya. Separuh-separuh berarti. Sepertiga, pandannya lebih banyak. Dua per tiga ya berarti yang 2/3. 100 pandan, 50 suci. 100 pandan, 100 lembar pandan dan 100 gram. 100 gram pandan dan 50 gram daun suci. Nanti di blender. Dua-duanya itu terpisah ya berarti blendernya ya. Campur. Oh, dicampur nggak apa-apa, di blender campur, kemudian diperas, terus hasil itu disaring. Sudah siap jadikan adonan. Terus adonannya itu di blender apa diuplek apa bagaimana Bu? Kocok Oh, dikocok biasa. Selama berapa menit? sampai gulanya hancur. Oh, takarannya itu berarti gula hancur sudah selesai. Ya. Saring. Oke, habis itu disaring secara keseluruhan. Dan ini adalah contoh dari cup. Saya ambil contoh satu ya. Nih, ini di pasar banyak. Di pasar banyak. Ini diameternya kira-kira 5 sentian. Tinggi sekitar 4 cm. Hah? Oh iya, ini ada kode-kodenya. Ada kode-kodenya. RX75. Mungkin ini semacam varian ya, ukuran. Kemudian biasanya dijual dalam bentuk kemasan seperti ini, isi 100. RX75 quantity itu 100 PCS. Ini kodenya mungkin HB 281180003B. Kalau yang mau cari silahkan di pasar, mungkin di toko-toko khusus kue kali ya. Ya, di toko-toko ada tersedia. Jadi tadi seperti yang saya bilang, proses dari adonan pertama sampai kekel sampai membentuk gel itu sekitar 20 menitan. Tapi selama rentang waktu 20 menitan itu harus sering dibuka juga. Ketakutan paling ditakuti oleh pemasak model jenis kue ini adalah dia akan meledak. Kalau kita kelamaan membukanya, tidak memberi jeda kepada uap yang terus keluar ke kuenya, kue akan meledak, pecah, dan nantinya jelek wujudnya. Jadi yang diharapkan adalah kue itu matang, tapi dengan permukaan yang mulus. Nanti saya akan perlihatkan kue yang sudah matang. Nah, ini contoh dari kue yang sudah matang. Lihat permukaannya, kilap. Ini masih agak-agak belum terlalu gel karena masih panas, ini masih panas, jadi cairannya masih terlalu nampak. Tapi nanti kalau udah dingin dia akan membentuk gel benar-benar. Jadi yang diharapkan memang harus permukaannya itu rata semua. Pernah sekali waktu istri saya dulu gagal membuat karena lama tidak dibuka. Jadi tutup terus nggak dikasih napas. Pada akhirnya itu membentuk retakan-retakan yang sangat jelek. Dan kalau udah kayak gitu, kalau sifatnya ini pesanan, udah itu kerugian. Nah, ini satu contoh periode ketika dibuka untuk memastikan ini sudah matang apa belum. Sepertinya ini udah cukup matang. Udah siap untuk dimasuki ke lapisan kedua. Nah, sedang diisi adonan tahap berikutnya. Fungsinya adonan kedua ini lebih seperti fungsi penutup, sehingga ketika terjadi pada adonan yang lama ini mungkin pecah atau retak, ini bisa ditutup oleh adonan kedua.
Ini akan diisi semua, kemudian nanti ditutup kembali, dan tentu saja dalam rentang waktu tertentu nanti akan dibuka lagi tutupnya agar uap itu keluar, nanti tutup lagi. Terus begitu berulang sampai bisa dipelajari masing-masing itu sudah kekel atau sudah membentuk gel sempurna. Dan ini saya sedang memegang satu, masih panas ini. Benar-benar tanpa tambahan warna ya Bu. Ini alamiah dari warna suci, juga warna daun pandan. Alamiah, cantik banget ini, cerah banget. Cerah banget. 6.500 ini. 6.500 harganya. Satu biji. Pembelian biasanya disertakan nampan ya, nampan bertutup juga. Masing-masing cup ini mendapat satu jatah, biasanya sendok kecil plastik. Ini udah matang, membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari lapisan kedua tadi. Total untuk merebus ini sekitar 30 menit, dan ini sedang matang, udah matang dan dipanen. Matang, udah keras, permukaannya udah keras, juga mengkilap. Selesai sudah prosesnya, tinggal dicicipi kalau yang doyan. Bu, ini contoh sarikaya yang sudah dimasukkan ke dalam cup besar, dilapisi dengan kertas renda begini, makin cantik aja kelihatannya. Ini cuma pesanan hari ini. Dan ini ditutup pakai mika bening, jadi makin tampak cantik. Ini bagus untuk hantaran. Anda yang barangkali jomblo bisa menaklukkan hati calon mertua dengan makanan seperti ini. Atau Anda yang kebetulan orang tua udah cukup umur, Anda sedang menaklukkan seorang calon besan juga, ini bisa jadi hantaran yang bagus. Resep-resep sudah tadi saya kasih tahu ya, cara masaknya juga. Dan ini yang terakhir ini. Kenalin juga, perlu saya kenalin. Tadi ini cup yang bulat, sementara ini ada juga tipe cup yang warna kotak kayak gini persegi. Ini volumenya jauh lebih gede kayak dibanding yang bulat. Oke. Jadi begitu saja yang saya kabarkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.